Pengertian dan dasar hukum. Tamu adalah menerima seseorang berkunjung ke rumah kita, baik yang berasal dari jauh maupun tinggal di dekat rumah kita, yang disebut dengan kerabat atau tetangga. Dasar hukum menerima tamu ada pada surat An-Nisa ayat 27 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu yadkhulu buyutan khaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tuslimu ala ahliha dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya, yang lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Adab menerima tamu yang baik. Ada beberapa adab dalam menerima tamu. Yang pertama, melayani para tamu. Contohnya memberi makan dan minum. Yang kedua, mengajak mengobrol tamu. Yang ketiga, tidak tidur atau istirahat sebelum tamu itu pergi. Yang keempat, tidak mengeluh dengan kehadiran mereka. Yang kelima, menampakkan wajah gembira. Yang keenam, mempersilahkan para tamu untuk Larangan yang harus dihindari. Larangan-larangan ketika menerima tamu. 1. Bermuka musam atau suram ketika menerima tamu. Kedua, berpakaian tidak sopan ketika menerima tamu. Ketiga, bersenda gurau atau berbisik-bisik ketika menerima tamu. Keempat, berhias diri ketika sedang menerima tamu. Kelima, makan atau minum ketika sedang menerima tamu. Manfaat menerima tamu. Fungsi atau manfaat menerima tamu. 1. Mendapat pahala seperti ibadah haji dan umroh. Tamu yang datang ke rumah kita juga dapat mendatangkan berkat dan rahmat dari Allah SWT. 2. Menghapus dosa tuan rumah. Tamu yang berkunjung ke rumah kita juga dapat mendatangkan pengampunan dari Allah SWT dan menghapus dosa yang dimiliki oleh sang tuan rumah. 3. Disinari oleh cahaya kebaikan. Jika kita memperlakukan tamu dengan sopan dan ramah, maka Allah akan menyinari kita dengan cahaya kebaikan untuk seluruh anggota keluarga, meskipun tingkat keimanan dan ketakwaan yang berbeda-beda. 4. Menjadi ladang sedekah. Jika tamu yang berkunjung ke rumah kita juga dapat mendatangkan ladang sedekah bagi kita, terlebih jika tamu tersebut menginap sampai 3 hari. 5. Terakhir ini, sebagai bentuk keimanan dan ketakwaan terhadap Allah SWT, terlebih juga keimanan dan ketakwaan yang berpegang teguh agamanya. Terlihat dari bagaimana ia memperlakukan tamunya. Contoh. Waalaikumsalam. Masuk opi, masuk o. Sampean masuk. Mbak, aku masuk ya. Mbak, sampean masuk. Ada apa? Kok tumben-tumbennya ke rumah? Contoh kedua. Ketika kita dan tamu sedang mengobrol, jangan lupa untuk memberikan minuman, baik itu minuman air putih ataupun minuman yang lainnya. Hikmah menerima tamu. Bertamu. Yang pertama, memberikan rezeki dan kepulangannya membawa ampunan bagi tuan rumah. Yang kedua, memperluas rezeki dan dipanjangkan umurnya. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, biasanya orang yang bertamu mengucapkan salam, kemudian kita menjawabnya. Maka dari itu, kita mendapat 10-30 pahala. Yang keempat, biasanya orang yang bertamu berjabat tangan, maka kita mendapat ampunan dosa sampai kita berpisah. Yang kelima, biasanya orang yang bertamu tersenyum. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, barang siapa senyummu di wajah saudaramu adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.